ketika kami mengajarkan anak-anak didik kami doa dalam bahasa Inggris, di saat itulah kami dikatakan sebagai guru sesat. Pada tahun 2022, tepatnya 2021 pertengahan, saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan selama 1 tahun di suatu desa yang berada di ujung dari Provinsi Maluku Utara. Perlu sekitar 22 jam perjalanan yang harus ditempuh dari tempat saya di Manado hingga sampai di desa tujuan itu. Harus melewati jalur laut, menggunakan kapal, kemudian menggunakan jalur darat dengan mobil, dan akhirnya boleh tiba di desa yang bernama Desa Togasa. Pelayanan saya dan teman saya di desa tersebut, kami diterima dengan sangat baik oleh warga masyarakat. Saya dan partner saya mengawali pelayanan kami di bidang kesehatan, juga mengajar di sekolah swasta atau sekolah desa. Sekitar 2 minggu ketika kami melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, Tuhan mengizinkan kami untuk menemui pergumulan. Pergumulan yang kami hadapi pada saat itu ketika kami mengajarkan anak-anak didik kami doa dalam bahasa Inggris. Di saat itulah kami dikatakan sebagai guru sesat. Kami sedikit bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan pelayanan kami saat itu. Tetapi kami tidak kecewa, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam pelayanan kami. Dan itu benar, Tuhan itu sangat baik. Dengan diberhentikannya kami tidak mengajar di sekolah, kami memiliki lebih banyak waktu untuk berkunjung dari rumah ke rumah, memberikan pengobatan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Ketika ada hal-hal yang kami rasa kami tidak mampu, kami berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab setiap doa kami di waktu yang tepat. Kami kebetulan tinggal di rumah warga yang cukup bisa dibilang dekat dengan kami. Ketika kami masuk di rumah itu, kami diterima dengan baik dan mereka tahu bahwa kami tidak mau makan makanan yang tidak dikehendaki. Namun satu ketika, tempat yang biasa dipakai untuk menanak nasi, tempat itu dipakai untuk merebus sesuatu yang tidak bisa kami konsumsi. Akhirnya saat itu saya dan teman saya, Tuhan, bagaimana kami mau makan? Kami berdoa, kami yakin Tuhan pasti akan sediakan. Jadi paginya ketika kami akan berkeliling ke desa, kami tidak sarapan dan mujizat Tuhan terjadi. Ketika kami berkunjung ke suatu rumah dan ketika kami akan pamit, keluarga atau ibu yang ada di tempat tersebut, tempat tinggal itu, memberikan 2 bungkus nasi untuk saya dan sahabat saya. Sungguh ajaib Tuhan kita. Sungguh ajaib kebaikan Tuhan. Di saat kita tidak mempunyai apa-apa, Tuhan menyediakan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Seperti ayat yang berkata di dalam Ibrani 11 ayat 40 bagian yang ke-A. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Dan itu yang saya rasakan dalam pelayanan kehidupan saya. Bagaimana Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, asalkan kita meminta kepada Tuhan. Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya yang penuh kasih untuk menolong kita. Jikapun saudara-saudara saat ini dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kelemahan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan. Kita mempunyai lutut untuk kita gunakan berdoa kepada Tuhan. Jarak kita dengan Tuhan hanya sebatas lutut dengan lantai. Dan Tuhan dengan telinganya yang tajam, dengan tangannya yang panjang,
akan membantu saudara-saudara sekalian ketika saudara-saudara benar-benar meminta dengan sungguh-sungguh akan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita semua.